Halo, selamat sore. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas. Jaringan saya agak buruk di sini. Bisa ya? Oke. Oke, selamat sore. Eh, Selamat sore teman-teman sekalian. Jumpa lagi kita di sesi webinar untuk hari Kamis dan hari ini kita akan membahas tentang lorong komoditas atau Commodity Channel Index. Dan teman-teman ini materinya sebenarnya materinya sangat panjang sekali ya. Ada beberapa sesi yang harus saya masukkan. Tapi untuk kesempatan ini saya hanya ambil yang pertama aja ya, Commodity Channel Index karena untuk dua sesi materinya nanti mungkin akan saya masukkan pada materi yang akan datang gitu ya. Karena untuk materi ini nggak mungkin saya bahas selesainya hari ini. Oke, materi ini ada beberapa jenis Commodity Channel Index atau CCI ini ada beberapa jenis dan dari beberapa orang expert yang memiliki cara perdagangan yang berbeda ya. Tetapi kali ini saya mau perkenalkan untuk yang basicnya dulu ya. Yang basicnya dulu. Kemudian nanti itu ada di hari Selasa atau minggu depan saya akan sisipkan materinya untuk yang CCI nomor 2 dan di hari Kamis minggu depan saya akan sisipkan CCI yang nomor 3 ya. Jadi sebenarnya ada 3 materi ya, yang harus saya sampaikan. Tetapi saya yang ngambil yang basicnya dulu ya. Asal muasal tentang komoditas channel ini. Oke. Oke, teman-teman, saya sampaikan disclaimer dulu ya, bahwa materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah bentuk komunikasi dari HFM kepada teman-teman sekalian yang ikut nimbrung di dalam webinar ini dan besar harapan saya bahwa materi ini bisa diserap dengan baik dan bisa diaplikasikan di dalam perdagangan teman-teman sekalian. Terlepas dari teman-teman menggunakan alat bantu ini atau tidak, minimal kita mengetahui fungsi dan kegunaan dari alat yang satu ini. Oke, perlu saya sampaikan bahwa perdagangan kita pada hari ini, saya mengingatkan tentang resikonya terlebih dahulu ya, bahwa setiap produk dengan daya ungkit atau leverage itu mengandung tingkat resiko yang tinggi. Sehingga di dalam mengambil keputusan untuk masuk pasar sebaiknya yang pertama adalah untuk uh, mengingat kembali bahwa semuanya memiliki resiko. Oke, dan karena semuanya mengandung resiko, kita harus pertimbangkan kisaran atau besaran dari resiko yang sanggup kita terima. Karena di akhir hari, menurut saya yang bertahan di dalam perdagangan adalah orang yang mampu mengelola risiko ya, bukan orang yang hari ini untungnya gede, besoknya gede, usahanya habis ya. Tetapi konsistensi di dalam mempertahankan limit resiko yang stagnan dalam angka itu jauh lebih bagus di dalam pengolahan manajemen risiko. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi, nanti kalau ada gangguan dari layar ataupun suara, nanti saya tolong diinformasikan dan apabila itu terjadi pada pihak teman-teman sebaiknya untuk mengecek kembali device yang teman-teman gunakan, apakah itu uh, jaringannya atau apa gitu ya. Oke, Anda bersama saya di Pangestu, analis dari HFM akan mencoba membantu Anda untuk memahami indikator yang akan kita paparkan hari ini. Besar harapan saya ini bermanfaat untuk Anda. Meskipun saya sampaikan dalam khususnya untuk beberapa
sesi sebelumnya saya memang membahas tentang indikator melulu ya, dari indikator tren sekarang sudah memasuki indikator osilasi. Jadi dari kami mengharapkan bahwa Anda tidak hanya stuck di dalam satu metode, tetapi bisa beradaptasi untuk semua alat bantu ya. Karena pada akhirnya masing-masing orang akan memilih salah satu alat bantu di dalam perdagangan yang menurut dia itu mudah digunakan dan gampang dibaca, gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita akan pelajari tentang CCI, kegunaan CCI, dan bagaimana implementasi di dalam perdagangan. Jadi materi yang kita sampaikan ini relatif sangat pendek dan saya akan berusaha untuk menggali lebih dalam buat teman-teman nanti di dalam implementasi di dalam MetaTrader dan bagaimana kita mengcombine dengan indikator yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya. Kita kan sudah mempelajari tentang yang terakhir kan kita belajar tentang Elder Ray, kemudian kita juga tentang belajar sudah banyak indikator tren yang sudah kita pelajari di awal ya. Oke, setiap materi dari indikator yang kita pelajari ini kita masih di dalam tahap menengah ya teman-teman, yaitu pengenalan indikator dan kegunaannya. Tentu saja kita tidak hanya diam di tempat ini tentang indikator saja, tetapi nanti untuk sesi yang advance nanti kita juga akan pelajari fundamental, kemudian kita juga akan analisa. Yang penting kita all in deh belajar tentang perdagangan virtual, oke? Supaya kita melek fungsi dan tools yang ada di MetaTrader dan bagaimana kita menggunakannya pada tempatnya yang sesuai. Baik teman-teman, kita hari ini pelajari tentang komoditas indeks. Ini adalah indikator teknis yang dibuat oleh Donald Lambert pada tahun 1980. Tujuan dari CCI ini adalah untuk mengevaluasi arah dan kekuatan dari tren harga, gitu ya. Jadi untuk juga sebagai indikator momentum, bisa sebagai leading indikator, juga sebagai lagging indikator. Jadi dia bisa mendahului tren, juga bisa memang agak sedikit terlambat, tergantung dari parameter yang kita gunakan. Apakah kita mau menggunakan, jujur saja ini ada beberapa expert yang menggunakan berbagai jenis periode ya. Ada yang gunakan 14, ada yang gunakan 20, ada yang gunakan 50. Dan untuk yang mix itu nanti, ini kita pelajari tentang basicnya dulu ya. Karena untuk dua sesi yang akan datang, untuk CCI nomor 2 dan nomor 3, itu nanti saya gabungkan di dalam materi MACD dan RSI yang akan datang pada pekan depan. Jadi kita akan memiliki materi yang cukup padat pada pekan depan. Jadi hari ini saya bongkar dulu materi tentang CCI dulu ya. Nanti teman-teman nanti akan melihat kegunaan dari CCI itu dan memahami di mana sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari CCI itu. Oke, jadi kegunaannya adalah untuk mengevaluasi arah dan kekuatan tren harga sehingga memungkinkan pedagang untuk memilih apakah dia mau masuk pasar, apakah dia harus keluar dari pasar, apakah dia harus menunggu. Gitu ya. Jadi kegunaan dari CCI itu ditujuannya untuk itu ya. Atau bahkan menambah posisi yang ada gitu ya. Karena ini termasuk saya bilang ini adalah indikator momentum. Indikator yang bisa membaca kapan momentum yang kuat bisa terjadi, kapan volatilitas itu bergerak dengan kencang, dan di samping itu juga tentu karena dia basicnya adalah indikator osilator, jadi dia juga bisa membaca area jenuh beli dan jenuh jual. Juga bisa membaca tentang divergensi dan konvergensi ya teman-teman, karena itu indikator osilasi. Oke, indikator ini
pertama kali dikenalkan oleh Dr. Donald Lambert di dalam bukunya Commodity Channel Index atau CCI di tahun 80 ya. Ini hanya basicnya supaya kita tahu bahwa indikator ini dibuat di tahun 80 tujuannya untuk apa ya. Nah, indeks ini harus memeriksa harga saat ini berdasarkan harga masa lalu. Jadi dia menggunakan periode, kalau dari Donald Lambert itu menggunakan periode 20 ya. Ibaratnya kalau kita gunakan time frame daily, maka kita akan gunakan 20 hari ke belakang ya. Meskipun ada yang gunakan 14, ada yang gunakan 26, ada yang gunakan juga 50 hari. Nah, itu berbagai macam tergantung dari apa namanya komoditas atau perlu saya garis bawahi teman-teman bahwa CCI ini pada mulanya ini memang dibuat dengan tujuan untuk melihat siklus dari perdagangan komoditas. Oke, untuk melihat siklus dari perdagangan komoditas yang perlu teman-teman ketahui. Meskipun pada akhirnya bahwa CCI ini juga bisa dipergunakan untuk semua jenis instrumen perdagangan virtual ya teman-teman. Itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi kalau namanya komoditas seperti ini tentang soft komoditas ya, misalnya untuk gula, kopi, jagung, kemudian gandum dan sebagainya, kakao, kapas dan sebagainya. Mereka itu adalah jenis komoditas yang memiliki musim, bukan? Ya, kan memiliki musim ya, memiliki musim. Nah, ini cuma indikator ini bukan digunakan untuk mengetahui panjang dan pendeknya musim yang akan terjadi di dalam hiruk pikuknya perdagangan di dalam komoditas. Oke, pada akhirnya bahwa CCI ini digunakan di dalam instrumen yang lain karena memang dinilai ini bermanfaat dan berguna. Oke, jadi teman-teman bisa gunakan untuk di dalam forex, untuk komoditas metal, emas, silver, dan yang lainnya ya juga bisa digunakan di dalam instrumen saham. Oke, jadi relatif sangat bermanfaat tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam teknik analisa kita masing-masing. Oke, jadi Lambert mengatakan bahwa CCI ini tidak menghitung panjang pendeknya dari siklus suatu komoditas. Oke, tetapi ini merupakan alat pengaturan waktu yang bekerja dengan baik. Artinya ketika momentum itu muncul, kita akan mengetahui dengan pasti waktunya nanti ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia mencoba menggunakan CCI untuk memastikan bahwa di mana sih sebenarnya siklus dari harga yang tertinggi dan di mana sih siklus dari harga yang terendah. Itu yang mau dicapai di dalam penggunaan indikator ini. Apakah harga memang lagi ekstrim mendekati level jenuh beli atau jenuh jual? Oke, meskipun itu masalah jenuh beli dan jenuh jual itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif ya. Jadi harus dikombin dengan beberapa pemahaman tentang SNR ya, kemudian supply dan demand level-level tersebut ya, itu harus yang dia diperhatikan. Nah, dalam skenario kasus terbaik, puncak dan maksudnya harga tertinggi dan harga terendah, puncak atau lembah dari harga gampang sekali untuk kita lihat nanti di dalam penggunaannya ya. Nanti kita karena CCI itu memiliki beberapa level ekstrim ya. Dan untuk semua jenis aset itu tentu saja berbeda. Kalau teman-teman menggunakannya untuk di emas berbeda, menggunakan di saham juga berbeda, menggunakan di komoditas yang soft itu juga berbeda. Gunakan di valuta asing itu juga berbeda karena masing-masing dari produk yang kita perdagangkan cara baca dari CCI-nya berbeda karena volatilitas dari jenis dagangan itu semuanya kan berbeda ya. Misalnya untuk emas mungkin range-nya besar, itu berbeda pembacaannya. Jadi untuk mencari titik jenuhnya itu mungkin membutuhkan level yang lebih tinggi gitu ya. Kalau kita tradingnya di valuta asing mungkin
tingkat ekstrimnya lebih rendah karena likuiditasnya juga berbeda ya. Likuiditasnya juga berbeda. Baik teman-teman, ini adalah rumus penghitungan CCI-nya, tetapi sekali lagi teman-teman tidak usah diributkan atau dipusingkan bagaimana cara menghitung dari formula ini karena ini sudah tersedia di dalam MetaTrader. Tinggal kita pasang dan kita sesuaikan dengan periode waktu yang mau kita gunakan. Oke, nah kita kalau berdasarkan dari default-nya dari MetaTrader biasanya 14, tetapi kalau berdasarkan yang aslinya dari Lambert ini dia menggunakan periode 20 hari ya, menggunakan periode 20. Jadi perhitungan untuk CCI kalau kita hitung ini memang kelihatannya rumit ya, kelihatannya rumit. Tetapi ya sudah tersedia di dalam MetaTrader ya. Jadi yang jelas ini teman-teman bahwa CCI ini dibangun dengan konsep untuk mengembangkan harga tipikal biasanya ya, yang terdiri dari periode tertinggi, kemudian dari harga terendah ya kan, kemudian penutupannya, dan di sini nanti dibagi dengan 3 ya, teman-teman bisa lihat dari rumusnya. Tetapi kita nggak usah pusing ya, saya tidak akan jelaskan dari satu persatu, dan kalau saya jelaskan juga itu kurang bermanfaat ya. Nanti kita malah jadi ribet dan waktunya jadi panjang. Oke. Yang penting kita bisa pakai, bisa gunakan fungsinya apa, kegunaannya apa. Oke ya. Oke teman-teman, selanjutnya. Nah ini adalah tampilan dari CCI. Jadi CCI ini terutama digunakan untuk melihat tren yang baru tercipta. Kemudian juga untuk melihat level jenuh beli dan level jenuh jual, dan melihat kelemahan tren ya. Karena ini volatilitas ini termasuk dari indikator momentum juga sekaligus melihat volatilitas yang terjadi di pasar. Oke, terjadi di pasar. Nah, ketika CCI bergerak dari wilayah negatif, karena di situ ada labelnya ya teman-teman, ada angka 0 sebagai level tengah, nanti kemudian kita pasang lagi untuk level angkanya, skalanya di bagian atas bisa skala 100, skala 200, skala 300. Dan pada sisi bawah kita akan kasih level skala minus 100, minus 200, minus 300. Nah, kenapa kita gunakan beberapa jenis level? Karena titik jenuh, overbought dan oversold dari setiap komoditas itu berbeda. Kalau kita gunakan di saham, titiknya juga berbeda. Kalau kita gunakan di dalam valuta asing itu berbeda. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus memahami produk apa yang kita perdagangkan. Oke. Kita harus perhatikan produk apa yang kita perdagangkan. Itu penting sekali karena cara melihat titik jenuhnya akan berbeda ya. Karena setiap aset itu memiliki kapasitas, volume transaksi, volatilitas, macam-macam ya. Yang penting itu berbeda sekali karakternya. Oke. Nah, ketika CCI bergerak dari wilayah negatif atau mendekati 0 ke atas angka skala 100, hal itu mungkin mengindikasikan harga memulai tren naik baru. Oke, ini hanya sebuah template, nanti saya akan jelaskan lebih rinci di dalam MetaTrader ya. Nah, setelah ini terjadi, maka pedagang dapat mengamati pullback harga yang diikuti oleh rally harga untuk peluang beli. Nanti saya akan jelaskan secara sederhana ya teman-teman, karena ini tampilannya kan relatif kecil ya, dan mungkin skalanya teman-teman juga nggak begitu jelas ya. Nanti tampilan di dalam MetaTrader akan lebih jelas. Oke, ini yang saya maksudkan bahwa indikator ini juga bisa berfungsi sebagai leading indikator. Kenapa? Karena CCI ini dapat digunakan sebagai coincident atau leading indikator apabila terjadi lonjakan di atas
angka skala 100, baik pada sisi atas dan pada sisi bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, saya sudah kasih skalanya di sini. Yang di atas di sini adalah skala 100, pada sisi bawah ini adalah skala minus 100. Jadi di atas adalah plus 100 dan di bawah itu adalah minus 100. Nah, lonjakan harga, lonjakan dari indikator itu di atas plus 100. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ini adalah lonjakan di atas garis 100 ya, rata-rata. Nah, ini mencerminkan price action yang kuat dan dapat menandakan dimulainya tren naik. Oke, dimulainya tren naik. Nah, dalam contoh ini saya memberikan gambaran pada aset Google ya, Google. Oke, teman-teman bisa lihat di sini lonjakan dari garis CCI di angka 100 ini, rata-rata di atas itu bisa menjadi penanda dimulainya suatu tren baru. Oke, sementara penurunan CCI ini di bawah angka 100 itu menandakan volatilitas itu adalah bisa menandakan saatnya harga mengalami penurunan ya. Karena itu sifatnya adalah tren dari osilasi. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ya, gambarannya di sini saya ada kasih resisten di sini. Resisten, kemudian teman-teman lihat ketika terjadi breakout pada area resisten di sini, kondisi CCI-nya di atas level skala 100. Oke, jadi sesudah itu harga lanjut naik. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di dalam saya menjelaskan dari indikator, saya selalu menghimbau dan menyarankan bahwa teman-teman harus menempatkan indikator pada porsinya. Artinya kita harus melihat harga dulu, karena bagaimanapun bahwa indikator ini adalah hasil kalkulasi dari harga perdagangan yang sudah terjadi ya. Sebentar ya, saya tutup pintu dulu. Ini ribut sekali. Oke, kita lanjut ya. Kita pelan-pelan aja ya, kita bawa santai-santai aja dulu. Kita harus tempatkan pada tempatnya indikator. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini, saya gambarkan di sini ada support yang dia break. Supportnya di sini ya maksud aku ya, kalau teman-teman lihat di sini, karena ini mengalami pergeseran penempatan template-nya, teman-teman lihat di support di sini yang dia break ke sisi bawah. Dan kondisinya teman-teman bisa ngecek kepada CCI-nya apakah dia itu di bawah skala minus 100. Nah, kalau dia di bawah skala minus 100 itu bisa menandakan permulaan dari pergerakan ke sisi bawah. Nah, teman-teman bisa gunakan indikator ini pada periode berapapun ya. Periode waktu berapapun bisa digunakan. Oke, jadi bukan hanya di daily, meskipun untuk perdagangan komoditas biasanya di harian menggunakan time frame daily. Oke, teman-teman juga bisa ngecek di sini ada resisten yang dia break, konteks di sini dia sudah melampaui angka 100 di skala 100, kemudian dia turun ke sisi 0. Ini saya gunakan CCI 20 ya teman-teman, sesuai dengan default dari Dr. Lambert. Oke, dan di sini ada penembusan kembali di atas level 0, level 100, dan teman-teman bisa melihat bahwa harga melanjutkan pergerakan ke sisi atas. Itu cara penggunaannya ya, tetapi mungkin teman-teman untuk next sesi kita lebih akan sedikit menggunakannya sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Oke, ini bawaan aslinya ya teman-teman ya. Terlepas dari pro dan kontra, kita akan mencari titik yang paling efektif, paling efisien di dalam penggunaan indikator ini dalam perdagangan. Oke, nah kita teman-teman bisa lihat di sini CCI-nya rata-rata di atas 0, di atas plus 100 ya, skala 100 itu menggambarkan volatilitasnya menguat ya teman-teman, di atas angka 100. Oke,
Nah, ketika CCI bergerak dari wilayah negatif itu berarti di bawah garis tengah ya, di bawah 0 ya. Ini adalah garis 0, teman-teman. Ini adalah garis tengah, garis 0. Ketika CCI bergerak dari wilayah negatif atau mendekati 0, kemudian dia naik seperti ini ya, ke level 100, hal tersebut mungkin mengindikasikan harga atau permulaan dari tren naik yang baru. Oke, jadi ya kita pendampingan yang paling bagus di dalam menggunakan indikator ini adalah kita memahami price action. Oke. Nah, kalau dalam konteks harga yang saya tampilkan ini, teman-teman, secara diagonal terjadi breakout di sini. Secara horizontal kita punya support, kita punya resisten di sini. Yang kalau kita tarik garis ini menjadi resisten. Oke, nah ini bisa mengindikasikan permulaan dari suatu tren baru. Oke, setelah ini terjadi kita dapat mengamati pullback. Kalau ada pullback ya, atau dia berupa retest daerah sini ya, kita bisa mengambil keputusan untuk masuk pasar. Oke, selanjutnya ini adalah yang counter ya, yang berlawanan. Teman-teman, saya sudah gambarkan di sini. Konsep yang sama berlaku untuk tren turun yang muncul ketika indikator bergerak dari pembacaan positif, yaitu berasal dari di atas level 0, kemudian dia turun mendekati 0 dan menuju angka 100 di bawahnya di sini. Nah, kita harus kembali lagi kepada konteks dari harga yang berlaku, tren yang berlaku, dan itulah kita caranya menggunakan indikator pada tempatnya. Jadi kita lihat kondisi harga, apakah supportnya di mana, resistennya di mana, apakah sudah terjadi breakout secara diagonal kalau kita tarik trend line, apakah juga sudah terjadi breakout secara horizontal kalau kita tarik untuk mendapatkan supportnya di mana ya, di sini. Apakah sudah terjadi breakout? Kalau demikian sudah terjadi dan teman-teman tinggal mencari pola turun aja. Apakah di sini ada bearish engulfing-nya, ada spinning top-nya, ada inside down-nya seperti ini. Nah, itu yang kita manfaatin ya teman-teman. Karena itu akan menggambarkan suatu permulaan tren pembalikan ya, atau pembalikan reversal dari tren naik menjadi tren turun, dari minat beli ke sisi atas menjadi minat jual ya. Nah, biasanya ini akan terjadi pada fase-fase distribusi maupun pada fase-fase akumulasi. Karena kita berbicara tentang komoditas ya. Tapi pada instrumen yang lain itu juga sama saja berlakunya. Oke. Ini adalah signal untuk keluar dari posisi beli atau mulai mengamati peluang jual ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita membahas tentang level overbought dan oversold. Oke, kita akan membahas tentang level overbought dan oversold. Jadi dalam membahas di mana sih titik jenuh beli dan titik jenuh jualnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tidak semua instrumen memiliki level yang sama untuk menentukan di mana sih sebenarnya letak jenuh belinya atau titik pembalikannya nanti. Tidak semua instrumen cara bacanya sama. Mungkin di dalam gambar ini yang saya tampilkan ini adalah dari pasangan silver. Ini adalah silver ya. Ini adalah perak. Teman-teman bisa melihat di sini, meskipun gambarnya relatif kecil, tapi nanti saya akan jelaskan lebih rinci di dalam MetaTrader. Teman-teman, di sini level di sini adalah plus 100, ini adalah plus 200. Di bawah ini adalah minus 100, di bawahnya ini adalah minus 200, dan di bawahnya adalah minus 300. Ini harga tengahnya di sini ya, karena gambarnya kecil sekali. Oke, ini adalah harga tengahnya. Teman-teman bisa lihat di sini, rata-rata emas, rata-rata perak yang saya buka pada time frame daily, titik jenuh belinya itu di level 200, plus 200 ya, ini titik jenuhnya. Ini plus 200, titik jenuh dari perak. Nah, kalau kita pasangkan indikator ini di saham, titik jenuhnya itu mungkin levelnya berbeda lagi. Kalau kita pasang di mata uang, contohnya di Euro USD atau Pound Sterling USD, level titik jenuhnya akan berbeda lagi ya. Jadi kita harus memahami titik jenuh atau karakter dari aset yang kita perdagangkan.
Nah, pada sisi bawah teman-teman juga bisa melihat di sini ada yang sampainya di rata-rata yang dikatakan cukup ekstrim, yaitu jenuhnya di level 200 ya, bahkan di sini sampai minus 300. Oke, nah kita kembali lagi peranan pemahaman kita dari price action secara technical analysis, teman-teman, batas-batasannya yang harus kita pahami. Seperti di sini teman-teman, saya ini untuk saham mungkin cenderung berbalik mendekati plus 200 dan minus 100 500. Agak berbeda sedikit ya teman-teman, bahwa kalau untuk saham yang kita ketahui, saham itu adalah aset untuk investasi, ya kan? Bukan aset untuk spekulasi. Jadi pendekatannya lebih jenuh jenuh belinya akan selalu terjadi ya. Jenuh beli itu akan selalu terjadi. Tetapi jenuh jual levelnya itu agak rendah dibandingkan dengan level belinya ya. Jenuh belinya levelnya lebih tinggi, jenuh jualnya levelnya lebih rendah, karena namanya saham kan biasanya orang tuh cenderung membeli dan dijadikan aset untuk investasi untuk jangka panjang. Jadi jenuh beli itu akan sering terjadi, jenuh jual tuh mungkin levelnya agak rendah ya, karena itu saham. Baik teman-teman, sepanjang saya jelaskan materi ini, kalau ada yang mau dipertanyakan boleh ditulis ya, boleh ditulis dalam kolom. Nah, ada juga divergensi ketika harga bergerak berlawanan arah dengan indikator. Jika harga turun dan CCI-nya naik, ini bisa mengindikasikan kelemahan tren ya. Teman-teman, saya tarik dari harga low dari aset ini adalah aset gula, ini adalah komoditas gula. Teman-teman bisa harga lihat low-nya menurun, dan di sini low dari indikator ini menunjukkan kemiringan ke sisi atas. Nah, ini biasanya adalah satu konfirmasi atau satu validasi dari divergensi. Meskipun divergensi adalah signal perdagangan yang buruk, dan itu membutuhkan konfirmasi ya. Baik teman-teman menggunakan MACD, RSI, segala jenis osilator yang menggambarkan tentang pergerakan yang berbalik, yang divergen, itu adalah signal yang buruk ya. Karena kita nggak tahu kapan divergensinya akan selesai tanpa konfirmasi, tanpa ada breakout misalnya. Oleh karena itu saya bilang indikator ini harus kita gunakan pada tempatnya, dan kita harus paham tentang batasan harga, pemappingan, supply demand, support resisten, dan sebagainya. Oke, sehingga ini akan menjadi satu tambahan rambu-rambu bagi kita, mempertegas ketika kita mau mengambil keputusan untuk perdagangan aset virtual ya. Oke, dengan cara ini kita dapat menghentikan kerugian atau dengan melakukan perdagangan baru ke arah tren harga. Oke, banyak orang tentunya menggunakan divergensi untuk membaca titik jenuh dari suatu harga. Tetapi yang namanya divergensi, kita harus konfirmasi akan terjadi kalau sudah ada pola reversal, kemudian ada breakout tentunya, baru dikatakan sebagai terkonfirmasi. Jadi sesudah terkonfirmasi, maka tren baru akan berlanjut. Oke, selanjutnya, nah ini adalah beberapa aspek dari kekurangan dari CCI. Jadi tidak hanya saya sampaikan tentang keunggulannya, tetapi juga aspek yang kurangnya di mana. Meskipun sering digunakan untuk melihat kondisi overbought dan oversold, CCI sangat subjektif. Nah, buat saya semua indikator itu sifatnya adalah subjektif ya, nggak ada namanya perdagangan, kan perdagangan probabilitas ya. Kalau kita berdagang itu kan probabilitas. Jadi semua alat ukur yang disediakan kan memang diperuntukkan untuk pedagang retail gitu ya, pedagang retail. Jadi buat saya itu tetap mau jenis indikator apapun yang kita pasang itu sifatnya subjektif. Oke, karena kita tidak memiliki indikator yang fix bisa mengukur yang namanya perspektif pasar ya. Nggak ada indikator yang 100% bisa mengukur perspektif pasar.
apakah dia level jenuh beli, apakah dia divergensi dan sebagainya. Nggak ada. Oleh karena itu kita membutuhkan yang mana pemahaman terhadap konteks dan kondisi pasar dari jenis dagangan ya, aset yang kita perdagangkan. Harus paham tentang aset yang kita perdagangkan. Oke, indikator ini juga tertinggal. Oke, karena pertama saya sebutkan bahwa dia juga bisa sebagai leading indikator, tapi sekaligus juga sebagai lagging indikator, yaitu indikator yang tertinggal. Kenapa disebut tertinggal? Karena dia harus mengakumulasi parameter dari periode yang kita gunakan. Kalau kita gunakan periode 20, dia harus kumpulkan informasi dari 20 itu kemudian nanti dibagi menjadi 3, sigmanya berapa dan sebagainya, baru akan mendapatkan titik garis itu. Makanya dia disebut sebagai lagging ya, tertinggal. Kadang-kadang akan memberikan signal yang buruk, rally ke 100 atau minus 100 untuk memberi signal tren baru yang mungkin datangnya sedikit terlambat. Oke, itu biasanya indikator lagging ya, memberikan signal yang terlambat. Oleh karena itu kita harus belajar yang namanya harga. Oke. Insiden seperti ini disebut tipuan atau manipulasi atau false signal diberikan oleh indikator tetapi harga tidak mengikuti setelah signal itu. Oke, ini artinya bahwa kita tidak bisa mengandalkan indikator 100% untuk mengambil keputusan masuk pasar. Oke, kita harus yang seperti saya sebutkan bahwa kita harus memahami kondisi pasar dan konteks pasar yang sedang berlangsung. Apakah trennya memang tren naik, tren turun, sideways dan sebagainya. Oke, dan sisi ini hanya membantu kita untuk memfilter, menguatkan dan mempertegas keputusan kita. Baik teman-teman, ini sedikit saja tentang CCI untuk kita pahami. Masih ada 2 materi ke depan yang akan saya gabungkan dengan MACD dan RSI pada minggu depan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam MetaTrader dan saya harap teman-teman akan memperhatikan dengan baik. Ya, kita ke MetaTrader ya. Oke, kita sudah di MetaTrader sekarang. Kita akan coba pasang, misalnya kita mulai dari emas ya kawan-kawan. Kita mulai dari komoditas emas. Kita mulai dari komoditas emas terlebih dahulu, karena ini CCI kan, komoditas kan. Kita gunakan komoditas logam. Oke, kita tinggal indikator, osilasi, kita pilih Commodity Channel Index. Oke, saya harap kelihatan ya. Nah, teman-teman, ini saya sudah bagi. Saya mungkin, nah ini saya tambahkan aja ya garisnya supaya bisa membedakan. Saya gunakan warna merah untuk, warna kuning aja deh. Untuk parameter di bawah skalanya ini yang warna merah ini adalah, warna kuning ini adalah garis tengah ya, garis nol. Dan ini kalau kita gunakan bawaan ini adalah 14. Oke, ini adalah bawaannya 14. Nanti kita bisa modif, kita menggunakan apa namanya 20 atau 50 itu bisa saja ya, karena seiring perkembangan namanya indikator itu tergantung dari si penggunanya mau menggunakan level bagaimana. Nah teman-teman, ini adalah emas tampilan 1 jam ya untuk saat ini. Teman-teman bisa melihat bahwa ini time frame berapa? Time frame 1 jam. Dari beberapa perdagangan yang lalu, teman-teman bisa melihat bagaimana penjelasan tadi bahwa ketika CCI
bergerak dari sisi negatif ke garis 0, kemudian dia ke angka 100, itu sebagai indikasi awal mungkin harga akan mengalami perubahan tren. Oke, seperti yang dilihat di sini, saya besarkan gambarnya. Ini dia naik ke angka 100 di level ini level 100. Oke, mungkin itu adalah indikasi awal ya, indikasi awal. Kemudian dia turun kembali, kemudian dia ke level 200. Oke, itu indikasi yang kedua bahwa CCI 14. Nah, kalau saya pribadi, kalau CCI 14 buat saya itu lebih cepat ya, turbo ya berlaku. Tapi kalau saya tuh lebih confidence menggunakan CCI dengan durasi waktu 50 ya. Kalau saya gunakan 50 berarti kalau saya gunakan time frame 1 jam berarti dia di 50 jam yang lalu itu lebih lambat, tetapi pembacaannya sangat kuat untuk trennya. Untuk trennya sangat kuat. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan di awal bahwa kita harus melihat konteks pasar. Yang pertama adalah apakah di sini ada support resisten. Oh, di sini misalnya ada resisten. Ada resisten, tapi indikator suruh beli misalnya ya. Nah, itu saya bilang kita tidak ambil keputusan berdasarkan indikator. Kita harus tempatkan indikator pada tempatnya. Jadi kita akan mengetahui suatu perubahan perilaku, kita akan mengetahui suatu perubahan persepsi atau perspektif dari pedagang ketika harga sudah mengalami breakout. Itu indikasi yang valid, ya kan? Sohe lah gitu ya. Indikasi yang valid, yaitu kita temukan bahwa sudah terjadi breakout. Itu selalu saya tekankan bagi teman-teman, bahwa disitulah letaknya pergeseran minat. Oke, nah ini adalah indikasi yang valid. Nah, bagaimana konteks dari ini? Kita lihat CCI 14 sudah turun di bawah negatif, kemudian dia nyebrang garis nol, dia sudah di atas 200, kemudian dia turun kembali ke angka 100 dan dia naik kembali. Oke, sepanjang CCI ini masih bergerak di atas garis nol, itu artinya trennya masih berlangsung. Nah, seperti yang saya katakan, saya tidak terlalu worth it menggunakan periode 14 karena menurut aku itu terlalu turbo sekali ya, terlalu turbo, terlalu cepat ya teman-teman, terlalu cepat. Tetapi itu bagus. Yang penting kalau untuk melihat pergerakan fluktuasi yang cepat, begitu dia angkat 100, indikator begitu dia nembak di level angka 100 berarti momentum yang tercipta waktu itu relatif sangat kuat ya. Nah, di dalam suatu pergerakan komunitas seperti ini, kita nggak bisa menentukan jadinya sebenarnya titik jenuhnya di mana, overbought-nya di mana. Oke, apalagi kita gunakan pada periode kecil, seperti time frame 1 jam gitu ya. Kalau kita gunakan time frame daily, kita masih akan mendapatkan daerah overbought dari emas ini kira-kira di level 200 dari time frame daily. Oh, kira-kira sampai di daerah 200 berarti itu sudah memasuki overbought dalam konteks harga yang kita lihat saat ini. Sedangkan pada sisi bawah kita mendapatkan bahwa emas pernah rata-rata dia memasuki minus 200. Dia oversold di situ, jenuh jualnya di situ. Oke. Tetapi kalau kita gunakan pada periode kecil, ini kita nggak bisa gunakan di mana sih letaknya overbought dan oversold di situ. Nggak bisa kita ukur karena kita menggunakan periode yang terlalu kecil gitu ya. Ini kan periode yang terlalu kecil dan itu terlalu terlalu sungsang kalau kita gunakan. Misalnya seperti ini, harga berangkat dari level negatif ke plus di sini. Nah, di sini terjadi volatilitas yang tinggi, teman-teman. Candlenya besar sekali. Nah, tentu saja kita melihat ini pergerakan levelnya sampai di angka 200. Kalau kita terlalu naif menggunakan indikator ini, kita menganggap bahwa level 200 adalah level jenuh beli atau jenuh jual, celaka kita jadinya di situ ya. Oke. Jadi kita harus melihat dari konteks harga. Oh, ini ada pergerakan naik yang kuat di atas 100. Biasanya
CCI ini akan berbalik lagi kembali ke sisi negatif, menandakan retracement pada waktu itu, menandakan retracement. Begitu dia berangkat lagi di angka 100, menunjukkan volatilitas lagi. Oleh karena itu kita perlu memahami konteks harga, pemahaman level support dan resisten itu penting sekali, teman-teman, supaya bisa perdagangan kita bisa menjadi lebih maksimal ya, teman-teman, bisa menjadi lebih maksimal. Oke, nah, itu penjelasan dari CCI yang level 14. Kalau beberapa expert nanti dia akan menggabungkan MACD, menggabungkan dengan indikator yang lain, bahkan CCI-nya ada yang pakai 2, ada yang pakai 3 dan sebagainya. Nah, itu adalah tambahan penjelasan saya karena saya akan menjelaskan tentang the Woody's CCI pada pekan depan juga dari Dr. Lambert. CCI-nya berbeda lagi, tetapi mereka menggunakan CCI secara proporsional, lebih bagus, dan itu strategi yang buat saya itu adalah winning strategi ya. Itu strategi yang memberikan kemungkinan kita bisa menunggangi tren sepanjang tren itu masih berlangsung. Nah, itu yang akan saya jelaskan pada pekan depan, itu bagus sekali. Nah, yang ini saya jelaskan basicnya dulu ya. Ini saya jelaskan basic dari CCI. Nah, teman-teman, 14 digunakan boleh nggak? Tentu saja boleh, yaitu untuk membaca, membaca kekuatan pasar, volatilitas pasar pada waktu itu. Oke ya. Nah, kalau teman-teman menyandingkan dengan apa yang kita pelajari tentang yang pekan lalu ya, teman-teman, kan kita mempelajari pekan lalu tentang elder way ya, tentang bull dan bears indikator. Buat saya ini bisa digabungkan menjadi sebuah strategi. Kemarin kita sempat mempelajari tentang bull dan bear power dari Dr. Elder. Nah, ini yang sudah saya ambil, ini saya gunakan 14, 13. Saya pisahkan aja ya supaya bisa apa ya, lebih jelas. Oke, jadi ini hanya sebuah tambahan ya, kawan-kawan. Saya coba menambahkan menggunakan bull dan bear power. Periode 13, kemarin kita sudah pelajari tentang ini. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Apakah ini bisa digunakan di dalam scalping? Ya, tentu saja bisa ya. Misalnya kita buka 15 menit ya. Kita gunakan 15 menit. Oke, kita gunakan 15 menit saat ini dan kita menggunakan campuran CCI dengan elder ray, bull dan bear power. Teman-teman bisa melihat di sini saya gunakan 15 menit. Dengan apa yang terjadi kemarin, teman-teman, kita harus kembali kepada basic price action-nya di mana, yaitu memperhatikan area pergeseran minat breakout seperti ini, kemudian breakout seperti ini. Kita harus lihat. Oke, nah kalau konteks harga yang terjadi pada kemarin misalnya, teman-teman langsung aja bisa tambahkan moving average 13 berdasarkan Endurai karena kita mengingat kembali apa yang kita pelajari pada pekan lalu supaya tidak menguap begitu saja. Oke, kita akan sandingkan seperti ini. Ini adalah MA13 ya. Teman-teman bisa menangkap dari Endurai terjadi kekuatan power, bull power yang meningkat di atas garis nol ya. Teman-teman, kalau ini adalah indikator yang saya download, teman-teman kalau mau ambil yang apa, yang original kan berada di sini ya, bull dan bear ya, yang modelnya osilator seperti ini ya, itu bisa. Kalau saya tempelkan semuanya di sini kan jadi rame ya. Ini adalah bear power, kemudian ini adalah bull power.
Ini jadi rame jadinya, ya kan? Jadi rame. Jadi saya cukup menggunakan yang sudah disempurnakan, tidak menggunakan 2 jendela seperti ini ya. Ini saya buang ya. Saya juga menjelaskan bahwa indikator yang di atas ini adalah gabungan dari 2 indikator ini di dalam sebuah garis. Oke. Gabungan 2 indikator ini menjadi sebuah indikator dalam garis. Jadi ini saya buang ya, karena yang 2 indikator sudah tergabung di sini. Nah, teman-teman perhatikan dari bull dan bill power di sini didominasi oleh bull ya, didominasi oleh bull. Dan kalau kita perhatikan dari CCI ini adalah garis nol ya, yang saya kasih garis kuning. Dia berangkat dari sisi negatif, kemudian dia berangkat melewati garis nol dan berada di angka 100. Maka biasanya dibaca sebagai peningkatan volatilitas pada periode 14. Atau teman-teman bisa menggantinya menjadi periode 26 juga boleh, 20 juga boleh ya. Tapi yang paling penting yang perlu kita waspadai atau kita perhatikan bagaimana kondisi konteks harga pada saat itu. Itu yang paling penting ya, paling penting di situ. Apakah terjadi pergeseran minat, penambahan kekuatan dan sebagainya. Kalau kita melihat dari konteks harga yang terjadi kemarin misalnya dalam contoh ini teman-teman bisa langsung melihat di sini ini sudah terjadi reversal didominasi oleh kekuatan buyer atau bull power, kemudian CCI di atas level 100 itu menandakan permulaan pergerakan yang kuat pada time frame 15 menit. Oke, nah sementara yang di sini teman-teman bisa langsung cek di sini. Ketika harga mendorong ke sisi bawah pada perdagangan, cuma ini sudah waktunya sangat larut ya. Jadi saya sudah off di dalam live-nya di situ. Waktu itu ya, ini sudah subuh barangkali ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini terjadi penurunan harga. Bagaimana, apakah candle ini tutup di bawah moving average 13 eksponensial sesuai dengan ini, dan pada sisi bawah apakah dominasi seller lebih kuat di bawah garis nol, dan bagaimana dengan CCI, apakah CCI ini lewat angka 0 dan menuju angka minus 100 di sini, dari 0 berangkat ke minus 100. Nah, tetapi alat ini adalah tentu saja hanya membantu sifatnya, dan teman-teman bisa melihat di sini bisa melihat kekuatan buyer yang sini yang sudah dimakan oleh kekuatan seller. Gampangnya begitu ya. Ini seller kan lebih kuat di sini ya. Seller lebih kuat, buyer lebih dimakan. Terjadi pergeseran minat di sini. Entah ini sebagai korektif atau apapun, tetapi waktu itu memang kondisinya seperti itu, bahwa seller lebih kuat. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah terjadi begitu? Kita menunggu momen untuk harga berbalik ya, berbalik ke sisi atas, dan teman-teman langsung akan melihat pergerakan dari bull ke kemudian mulai mendominasi kembali ke titik nol. Kita juga lihat dari CCI kembali ke titik nol, kembali ke angka 100, dan kita harus utamakan yang namanya price action karena ini lebih dominasi, dan kita mendapati di sini adalah zona keseimbangan. Sini ya, zona keseimbangan. Nah, disinilah poin kita untuk masuk pasar. Harga kembali ke zona ini, waktu di sini boleh ambil posisi jual. Ketika harga reverse pada waktu itu juga kita boleh ambil posisi jual. Nah, konteks yang sekarang terjadi bagaimana? Nah, teman-teman bisa melihat, kita tarik ke zona ini untuk emas misalnya, dan harga dari tadi meskipun dia bergerak secara overlapping pada time frame kecil, teman-teman bisa melihat biasnya menuju ke sisi atas dan menuju ke garis tengah di sini. Oke? Dan kita juga melihat bahwa indikator bull power memang lebih didominasi oleh banteng, meskipun dia floatingnya di atas garis nol ya. Teman-teman bisa lihat indikator ini floatingnya di atas garis nol. Dan CCI juga berada di atas level 0. Jadi secara tren ini bukan tren yang sehat karena terjadi overlapping harga di sini meskipun lebih didominasi oleh buyer. Nah, saya khawatirnya nanti akan terjadi beberapa pergerakan yang kuat ya teman-teman, entah ke sisi atas entah ke sisi bawah, karena harga ini bolak-balik overlapping di sini ya. Dan ini bukan tanda-tanda tren yang kuat.
Oke, nah mungkin teman-teman bisa melihat pada periode yang lebih besar itu harusnya harga hari ini mengalami konsolidasi atau sideways. Harusnya ya, kalau kita lihat dari konteks harga hariannya. Oke, nah kalau kita menggunakannya pada periode yang lebih besar, misalnya untuk harian di 1 jam, teman-teman juga langsung bisa melihat konteks dari buyer ini pada emas yang kemarin terjadi ada 4 jam berturut-turut menguat dan harga ini berhasil melewati harga tertinggi harian yang dia lampaui. Jadi konteks harganya kalau kita tarik sampai ke sisi atas ya kira-kira ini merupakan harga pivotnya ya. Kira-kira ini merupakan harga pivotnya. Nah, harga itu masih bergerak di atas rata-rata harga pivot atau level keseimbangan yang bisa kita tarik dari sini. Retracement-nya 2 kali di sini, 1 kali, 2 kali di sini, ini 2 kali dan sekarang mencoba untuk melewati harga dari seller ini. Nah, konteks harganya bagaimana? Harga berada di atas MA13. Jadi rata-rata harga ini bergerak di atas rata-rata pergerakan 13 jam yang lalu. Kemudian kita melihat juga pada sisi bawah, meskipun kita tahu bahwa konteks harga terjadi saat ini cenderung sideways dibandingkan untuk menjadi sebuah tren yang kuat. Nah, kita lihat di sini bull lebih mendominasi, tentu saja dia berada di atas level 0 ya teman-teman. Jadi bullnya lebih kuat, yaitu buyer-nya lebih kuat. Nah, itu cara kita melihat kondisi pasar ya. Lebih kuat mana, buyer atau seller? Oke, kita lihat dulu konteks harganya, candle-nya bagaimana. Oh, ini lebih banyak candle putih, lebih banyak candle hijau, lebih banyak candle yang bergerak ke sisi atas dan kecenderungannya adalah miring ke sisi atas. Itu menandakan kecenderungan adalah tren yang berlaku bahwa pasar emas pada periode 1 jam itu didominasi oleh buyer. Tetapi itu bukan buyer yang besar, tetapi ini adalah retail buyer ya. Karena kelihatan candlenya kecil-kecil ya. Tetapi ada tren ya, tren mikro. Dan kalau kita lihat di sini kekuatannya adalah lebih didominasi oleh buyer. Tapi ya relatif sepi gitu ya. Sedangkan pada indikator CCI, teman-teman, dia berada di atas level 0. Oke, jadi tidak ada pergerakan yang teridentifikasi akan mengalami volatilitas yang tinggi. Tetapi saya percaya ketika memasuki sesi Amerika akan terjadi pergerakan kuat ke sisi atas dan ke sisi bawah. Oke, tetapi dalam konteks bukan perubahan tren ya, teman-teman. Dia akan terjadi volatilitas, naik besar, turun besar, karena kita sudah melihat dari tadi pagi ini kalau kita lihat dari candlenya sih relatif sepi ya, tetapi kalau kita lihat dari ukurannya relatif besar ya, 100 pip ya, kurang lebih di situ. Kurang lebih 100 pip ya, meskipun tampilan candlenya kecil-kecil dan overlapping ya, karena memang agak luar biasa ya belakangan ini dari pergerakan komoditas emas. Oke, nah tapi kalau kita baca dari indikator yang kita lihat ya ini masih cenderung gambarkan ke sisi atas, cenderung ke sisi atas ya pada 1 jam. Sementara kalau kita lihat pada frame 15 menit barangkali kecil, oh ini yang masih ke sisi atas dan coba menembus resisten ini. Tetapi di sini ada 2 level. Kalau dia mampu melewati level ini, ada kemungkinan dia bergerak ke sisi atas seperti ini dan CCI-nya melambung-lambung ya atau mengapung di atas level 0 ya. Berarti ya itu dominasi buyer lebih banyak dibandingkan seller. Teman-teman bisa perhatikan ini overlapping sekali, tapi tetap bergerak pelan-pelan ke atas. Jadi nanti pelan-pelan ke atas ini bisa menjadi kekuatan yang besar, bisa menjadi juga tempat penolakan yang besar ke sisi bawah. Tetapi secara keseluruhan saya melihat bahwa akan terjadi volatilitas yang tinggi, tapi bukan di dalam konteks tren yang kuat. Jadi naik turunnya akan terjadi ya pada sesi Amerika nanti. Baik teman-teman, itu materi dasar dari CCI yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti teman-teman ini bisa mereview kembali. Teman-teman bisa menggantinya menjadi level 20. Kalau saya sih lebih worth it menggunakan level 50. Jujur saja, karena saya kan lebih cenderung mengikuti tren ya dibandingkan daripada scalping. Saya lebih cenderung menggunakan level 50. Jadi level 50 lebih alot
lebih alot, lebih lama, tetapi dia lebih kuat ya. Misalnya saya gunakan 50 di sini, saya hilangkan levelnya semua ya. Nanti bingung lihat levelnya. Jadi saya nanti itu kalau saya gunakan 50, saya tidak peduli dia mau level 100, level 200, saya nggak terlalu peduli. Oke, dia mau naik, mau jenuh, nggak mau jenuh, saya tidak terlalu pedulikan hal tersebut. Tapi saya akan cenderung melihat apakah CCI ini berada di bawah 0 atau di atas 0. Itu yang saya gunakan untuk CCI di dalam perdagangan. Jadi saya akan melihat ini CCI di atas 0 atau di bawah 0. Kalau di atas 0 berarti naik, kalau di bawah 0 berarti lebih banyak turun. Ini di atas 0 berarti lebih cenderung ke sisi atas. Nah, begitulah saya cara menggunakannya. CCI ya, tetapi tetap saya memperhatikan kaidah-kaidah harga atau beberapa pakem yang saya gunakan. Apakah harga saat ini mengalami breakout dan tidak, apakah sudah mendekati level resisten atau tidak seperti ini barangkali, kan begitu ya. Karena untuk konteks harga sekarang ini kan masih naik dong, ya kan. Ini harga kan konvergensi ya, dari divergensi menjadi konvergensi. Ya teman-teman, ini yang saya bilang kalau divergensi kita nggak tahu kapan selesainya. Ini kan divergen ya, divergen. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini konvergensi termasuk konvergensi ya, tetapi sekarang sudah menjadi divergen. Tetapi tetap bergerak di atas rata-rata 0. Teman-teman lihat dari CCI 50 yang saya gunakan berada di atas 0. Tapi kalau dia bergerak ke bawah sisi 0 itu penting sekali untuk dipahami bahwa itu kemungkinan terjadi penurunan. Oke, ini level 50 yang saya gunakan, CCI 50. Teman-teman bisa gunakan juga pada time frame 1 jam, supaya tren yang kita baca itu cenderung lebih kuat ya. Cenderung lebih kuat. Oke, itu tampilan emas 1 jam. 1 jam konteks sekarang masih CCI 50 yang saya gunakan masih di atas level 0. Dan bull power dan bill power yang saya gunakan juga masih di atas titik 0. Jadi artinya bahwa emas cenderung masih bergerak ke sisi atas. Oke deh, nggak terasa ya, 1 jam kita sudah selesai. Oke, saya harap bahwa materi yang simpel ini teman-teman bisa aplikasikan, meskipun nampaknya sederhana, tapi kalau kita menempatkannya pada porsi yang benar, itu tentu saja akan membawa manfaat yang besar ya. Ingat bahwa untuk mengindikasikan perubahan tren, kita harus tahu bahwa kapan sih terjadi yang namanya pergeseran minat breakout. Kalau sudah terjadi breakout, itu akan menjadi suatu informasi yang penting. Indikasi pertama seperti ini ya teman-teman. Oh, ini breakout nih. Kita tahu nih breakout. Bagaimana konteks dari indikatornya? Apakah dia bergerak di atas level 0? Kalau iya. Nah, ketika terjadi pullback seperti ini, apakah ada kemungkinan kita mengambil posisi beli? Kita harus kembali melihat apakah sudah terjadi pergeseran minat nantinya. Kita harus lihat kembali, sudah terjadi pergeseran minat nggak? Gimana ketika terjadi pergeseran minat, kita harus melihat indikatornya. Apakah dia menunjukkan hal yang sesuai dengan pergerakan harga? Kalau memang sesuai, oke. Kita masuk pasar gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman buat atensinya hari ini. Saya harap ini bisa membantu Anda untuk memahami pelajaran edukasi hari ini. Terlepas Anda menggunakan atau tidak, sekarang sudah tahu manfaat, kegunaan, dan fungsi dari indikator CCI. Oke, kita akan berjumpa pada minggu depan di hari Selasa, dan kita akan membahas tentang indikator MACD yang akan kita combine dengan CCI Moody's. Kemudian di hari Kamis kita akan pelajari tentang RSI yang sebenarnya cara penggunaannya bagaimana. Dan kita akan menggabungkannya dengan CCI-nya si Lambert. Oke, jadi hari ini hari Kamis kita akan menggabungkan RSI dengan CCI-nya dari Dr. Bob. Oke, yang tadi kita bahas sekarang ini adalah dari Lambert. Di Selasa kita akan gabungkan MACD, kita akan membahas MACD, bagaimana cara penggunaannya yang lebih baik untuk memaksimalkan keuntungan untuk mengendari tren.
Kemudian nanti kita akan tambahan materi dari CCI-nya si Wudis, Dr. Wudis. Kemudian di hari Kamis kita akan membahas RSI secara lengkap, cara penggunaan yang baik bagaimana di dalam scalping, di dalam swing, dan sebagainya. Dan kita akan nanti menambah materi untuk CCI-nya Dr. Bob. Oke. Karena materi CCI kalau saya sambung terus ini nggak selesai gitu ya. Karena ada 2 materi. Jadi saya sisipkan di hari Selasa dan hari Kamis minggu depan. Oke teman-teman, terima kasih buat atensinya. Kita sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di pekan depan. Oke ya, jangan lupa untuk regis ya untuk yang akan datang supaya tidak lupa materinya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Sampai jumpa.